Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa lebih dari 3.000 kantor di ibu kota. 31 kantor ditutup sementara untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 di perkantoran membuat Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus berupaya meminimalisir potensi penyebaran COVID-19 di perkantoran. Upaya tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan atau perkantoran di Jakarta. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Andrian Syah, mengungkapkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 3.177 perkantoran di Jakarta. Dari 3.177 perkantoran yang diperiksa, sebanyak 389 perkantoran dilakukan peringatan pertama, 101 perkantoran dilakukan peringatan kedua, sedangkan 31 perusahaan dilakukan penutupan sementara. Dari 31 perkantoran yang dilakukan penutupan, 28 kantor ditutup lantaran ditemukan kasus COVID-19, sementara 3 lainnya diketahui melanggar aturan protokol kesehatan. Untuk membahas bagaimana ancaman corona di sejumlah klaster baru terutama di perkantoran, kita akan berdialog dengan ahli kesehatan masyarakat dari FKM UNER, Dr. Windu Purnomo. Selamat sore Bapak. Sore Mas Imran. Bapak, kalau kita lihat sekarang kan sudah masuk masa transisi, lalu juga beberapa sektor akhirnya juga dilonggarkan. Analisa Bapak bagaimana Pak? Karena kalau melihat hal ini, sekarang klaster baru banyak yang ada, termasuk perkantoran dan juga bahkan di pemerintahan, Pak. Ya, betul. Jadi begini, sebetulnya kan Jakarta kan posisinya sendiri di dalam level risiko kan masih merah ya, masih merah. Makanya ada PSBB transisi lagi ya. Jadi artinya kan kalau kita mengacu pada apa yang digariskan oleh Satgas Pusat, kalau merah itu sebetulnya mirip dengan PSBB. Jadi perkantoran atau apa namanya aktivitas yang non esensial itu seharusnya kan tidak boleh diaktifkan dulu, artinya ditutup kembali dulu ya, karena kita harus pakai rem gas gitu kan. Jadi begitu ada zona menjadi merah kembali, maka kita harus rem ya, jadi rem darurat, tarik. Nah ini kan kenyataannya kan sudah dibuka semua ya, padahal zona masih berisiko tinggi. Nah, jadi sudah betul sebetulnya ya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah DKI, yaitu ada kantor-kantor yang diberi peringatan pertama, peringatan kedua, ya, bahkan kemudian ada yang sudah ditutup sementara, ya karena mereka melanggar, ya, dan itu benar, ya itu adalah tindakan yang benar. Jadi artinya begini. Itu berarti kalau ada klaster-klaster itu artinya ada ketidakpatuhan, ya. Ketidakpatuhan itu bisa menyangkut karyawannya sendiri, ya, jadi pihak karyawan atau kantor. Jadi kantornya misalnya penyediaan infrastrukturnya tidak sesuai dengan apa yang digariskan, apa yang harus disediakan menurut protokol kesehatan, misalnya tempat cuci tangan yang cukup memadai, ya, kemudian persoalan jarak antar karyawan pada waktu mereka bekerja, kemudian juga soal setting ruangan, ya. Jadi kan di tempat tertutup itu, kantor itu kan relatif di tempat tertutup, itu kan tidak boleh kalau sirkulasi udara itu sama seperti di masa sebelum pandemi, ya. Jadi harus setting ruangannya harus diperbaiki, artinya diubah yang sirkulasi udara menjadi lebih baik. Jadi AC, penggunaan AC dikurangi, kemudian ventilasi diperbanyak, jendela-jendela dan pintu mungkin tetap dibuka. Ya, kemudian durasi karyawan tidak boleh terlalu lama ada di dalam ruangan, ya, karena kalau katakanlah pada masa yang normal karyawan itu bekerja 8 jam di dalam ruangan terus-menerus, maka karyawan pada saat ini harus dikurangi durasinya. Jadi misalnya durasinya cukup katakanlah separuhnya, misalnya kalau 8 jam jadi 4 jam atau 5 jam lah paling maksimum. Ya, jadi ada pengaturan shift dari
karyawan masuk ya, kemudian juga tadi siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak. Jadi karyawan yang boleh masuk seharusnya yang esensial saja dulu sementara semasa zona daerah belum aman ya. Jadi mereka yang esensial, katakanlah orang-orang yang memang memang harus ada di kantor ya, karena dia mempunyai pekerjaan yang sangat dibutuhkan ya. Kalau tidak ada, kantor tidak bisa tidak berjalan dengan baik. Nah, itu tetap masuk. Tetapi yang lain tetap dari rumah, bekerja di rumah ya. Kemudian pemberian nutrisi bagaimana juga ya, nutrisi yang cukup ya, karena kita harus melihat bahwa imunitas karyawan harus tetap bagus ya, sehingga dia ketika bekerja tidak mudah tertular, dan kalau tidak tertular tidak mudah untuk meninggal misalnya. Nah, jadi semacam itu yang harus disediakan, harus difasilitasi oleh kantor. Nah, kalau ada pelanggaran, ya tentu ada aturan dari Pemda ya yang bisa memberi sanksi pada pengelola kantor. Nah, jadi sanksi itu bertingkat gitu ya. Jadi ada aturan internal yang bisa memberi sanksi, atasan memberi sanksi pada karyawan kalau dia tidak tidak patuh, dan sebaliknya kalau ada kantor yang tidak patuh, dia diberi sanksi oleh pemerintah daerah. Nah, jadi itu seharusnya. Dok, maaf saya potong. Bicara soal ketidakpatuhan, ini kan kalau bisa dikatakan perkantoran kan sudah tentu menerapkan protokol kesehatan mereka sendiri. Shift juga sudah dibagi dan lain-lain juga sudah diatur. Tapi sampai sekarang nyatanya masih cukup tinggi penularannya. Apa sih yang kurang, Dok? Apakah protokolnya atau mungkin pemantauan dari pihak Pemprov atau juga dari perkantorannya, Pak? Ya, betul itu. Jadi prinsipnya mesti ada ketidakpatuhan, itu pasti ya. Jadi artinya gini, penularan itu kan terjadi apabila ada perjumpaan antar orang dalam jarak yang tidak aman, dekat ya. Jadi kalau di kantor mestinya tidak cukup 1 meter ya, karena itu ruang tertutup. Jadi misalnya 1,5 sampai 2 meter, misalnya penempatan kursi kerja ya, itu harus jaraknya sekitar 2 meter lah, karena ruangan tertutup ya, di mana lebih memudahkan penularan melalui udara di ruang tertutup tadi. Kemudian tadi misalnya soal makan minum misalnya ya, makan minum itu tidak boleh berada di dalam ruangan. Jadi kalau mau makan atau minum, juga penempatan misalnya dispenser air minum misalnya, itu berada di luar ruangan, di tempat yang terbuka. Jadi karena ketika orang mau makan atau minum, dia pasti membuka masker. Dan ketika dia membuka masker di ruangan tertutup, ya di mana ada orang lain di sana, maka selalu ada risiko untuk penularan. Demikian pula rapat, misalnya. Rapat tidak boleh membuka masker. Karena ketika kita bicara, ya maka kalau misalnya kita positif misalnya, maka virus yang ada di tubuh kita ini akan keluar. Ya, dan akan, apalagi lawan bicaranya atau peserta rapat yang lain tidak pakai masker misalnya, tidak membuka masker ya. Nah, jadi yang hal semacam itu, yang kepatuhan semacam itu yang mungkin lengah gitu ya. Nah, dan itu tadi kepatuhan itu harus dijaga melalui aturan, baik aturan internal maupun aturan dari Pemda ke kantor ya. Jadi harus ada sanksi bertingkat lah gitu ya. Dan itu sudah betul ya. Jadi saya tadi mendengar berita bahwa pemerintah DKI sudah melakukan peringatan pertama, peringatan kedua, dan itu bagus ya. Dan juga kalau bisa lebih tegas lagi, misalnya peringatan yang terakhir adalah ini bukan sekedar menutup sementara, tapi mencabut izin. Nah, itu akan membuat kantor tidak berani untuk lengah ya, tidak berani untuk melanggar aturan protokol kesehatan maupun penyediaan infrastruktur maupun aturan internalnya sendiri. Gitu, Mas. Baik, jadi memang nampaknya sanksi, Pak, yang memang harus diperketat. Terima kasih. Dr. Windu Purnomo, ahli kesehatan masyarakat dari FKM Universitas Erlangga Surabaya. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Khusus TV One. Kami jeda sejenak, pemirsa. Informasi lainnya berkaitan dengan penanganan COVID-19 akan hadir saat lagi. Tetaplah bersama kami.